bahwa industri kreatif adalah masa depan Kota Siantar sebenarnya. Kenapa? Basis dari spirit dari kota ini kan harusnya kreativitas. Dan kreativitas basisnya adalah komunitas. Kacamata Bung Imran, jelas, tegas, gas. Oke, ketemu dengan kacamata Bung Imran. Salam sehat bagi warga Siantar dan warga Indonesia dimanapun berada. Kita hari ini ketemu dengan kaum milenial nih, narasumber kita sangat kredibel, bicara tentang budaya, sejarah, seni, ya termasuk berbagai hal tentang Kota Siantar. Yang jelasnya, kenapa kita panggil narasumber yang seperti saya katakan tadi milenial sekali, karena banyak hal memang mereka ketahui, baik itu sejarah walaupun usianya memang bisa tergolong muda, tapi ternyata mereka punya jam terbang dan punya beberapa referensi kuat, bahkan pernah menulis buku. Salah satunya itu saya sapa aja langsung. Bung Tumpak Winmar Huta Barat yang biasa dipanggil Parjalang. Salam sehat Bung Parjalang. Salam sehat Bang Imran. Kemudian ini ada lagi nih seorang seniman sebenarnya, tapi dia kayaknya nyerempet ke pemerintahan. Seorang seniman jalanan, namanya Adi Damanik. Ya, salam sehat Bung Adi. Salam sehat Bung Imran. Ya, ini dia seorang sejarah, sebenarnya lebih cenderung ke sejarah, termasuk juga berkaitan dengan seni. Ya, pengamat seni lah, baik itu gedung-gedung dan segala macam. Tapi yang jelasnya kita mau gali dulu lah latar belakang Bung Parjalang dulu. Gimana nih Bung Parjalang? Apa nih mungkin Anda punya latar belakang apa gitu sejak mulai SMA lah katakan sampai sekarang? Ya, terima kasih Bang Imran. Terima kasih juga buat diberikan kesempatan di podcast kali ini di Kacamata Bung Imran. Jelas, tegas, gas tagline-nya. Yang pertama, ya saya hanya sering akhir-akhir ini saya menyebut diri saya itu sebagai pekerja kreatif gitu. Jadi kalau proses kreatif saya selama ini sebenarnya banyak di sejak bangku kuliah. Jadi awal-awalnya saya masuk ke aktivisme kampus karena saya banyak di kelompok studi dulunya. Saya besarnya di kelompok studi di Prodem lokal. Lalu kemudian bermetamorfosis lah ke kreativitas. Dulu kita sama dengan Adi dari kampus juga. Unimed ya? Ya, di Unimed. Kita main di opera. Di Opera Batak gitu. Jadi saya mulai masuk dalam dunia teater sampai akhirnya pentas keliling kemana-mana lah. Mau ke Lampung, ke Batam, ke Jawa. Terus akhirnya setelah itu ternyata kesenian juga tidak bisa lepas dari aktivisme. Nah setelah tamat saya kemudian kerja sempat di Sawit Watch NGO. Habis itu di Eksekutif Nasional Walhi saya pernah di situ. Habis itu saya resign, saya keliling Indonesia setahun full dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya setelah bolak-balik sebanyak 4 kali, saya memilih 3,5 tahun tinggal di Papua, di Jayapura. Nah di situ saya membuat berbagai unit bisnis, terus kemudian saya mendirikan komunitas, ada namanya Backpacker Papua waktu itu di Jayapura. Setelah itu saya balik, jadi pertengahan Juni 2017 saya mulai pulang ke Siantar. Terus kemudian saya punya komunitas di sini, Rumah Karya Indonesia, yang sekarang banyak bergerak di dunia kreativitas. Dan di Siantar saya punya ada namanya ya semacam komunitas kecil, tapi juga dia menjadi embrio bisnis, yaitu Siantar Men Kreatif, yang dia ada mulai dari clothing line, terus kemudian sampai kepada produk audiovisual. Dan bergabung bersama teman-teman kita buat beberapa kegiatan di sini. Kalau Bang Imran tahu dulu pasar kreatif, pasar Parengge-Rengge, yang bagaimana brand-brand lokal itu kita itu pernah saya salah satu penggagas dan inisiatornya. Dan kemudian yang sekarang saya banyak lakukan itu festival tahunan yang dari 2017 yaitu 1000 Tenda. Nah saya direktur festivalnya, saya juga inisiator dan pendiri dari 1000 Tenda itu sendiri. Dan yang cukup menarik nih Bung Parjalang ini, dia ini dari fisika, tapi dia menciptakan buku, menulis buku namanya Perjalanan Melihat Dunia. Ini gimana nih, sedikit aja tentang perjalanan melihat dunia nih. Nah jadi kebetulan saya kan punya sudah banyak melakukan perjalanan, mungkin ya ada hampir 30 negara yang sudah saya jalani.
Nah, terus selama ini saya nggak pernah pakai sosial media. Nah lalu akhirnya karena sering diundang narasumber waktu itu banyak bilang nggak percaya nih, udah keliling dunia katanya nggak ada foto-foto atau apa. Ya udah akhirnya saya mulai bersosmed 2017. Terus kemudian ternyata banyak yang apresiasi, lebih bagus nulis juga bang gitu kan, nulis buku. Ya udah akhirnya apa ya yang menarik saya tuliskan dalam buku perjalanan. Nah saya di dalam buku ini saya baru nulis, ini sebenarnya bayangan saya kan mau 3 buku. Buku pertama ini adalah sekitar 16 negara yang sudah saya jalani. Jadi apa pengalaman personal, mau itu suka, duka, kekonyolan dan keseruan, saya tuliskan dalam 16 negara ini dalam 22 bab. Terus kemudian buku kedua nanti tentang pengalaman saya keliling 34 provinsi di Indonesia selama 1 tahun. Nah nanti buku ketiga lanjutan negara-negara yang belum. Ini menarik sekali. Tapi paling tidak kalau untuk mendapatkan bukunya ini gimana nih? Bukan promosi. Ya, untuk mungkin harus kasih tunjuk bukunya juga nih. Saya bawa yang. Iya, ini saya punya nih. Nah ini perjalanan melihat dunia. Ini gambarnya ini memang ya kayaknya ada apa nih ya di atas ini ya? Ya itu ikan manta, pari manta kan. Dan dia bergembira sekali kayaknya di dalam perjalanan ini gitu ya. Ya covernya ini sebenarnya saya bilang waktu itu sama Bang Gom Tobing, ilustratornya ini, saya bilang saya ingin spirit festivalnya juga hadir karena saya pengen buku ini menjadi identitas gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau pesan bisa langsung DM di akun Instagram saya Sipar Jalang, jadi bisa langsung pemesan atau bisa kalau di Siantar bisa belinya di Diar Kopi Siantar, itu yang ada di Jalan Sudirman nomor 38. Oke, ya itu sekedar lah paling tidak. Memang kalau Anda pernah menulis atau membuat buku berarti Anda pernah hidup di dunia lah paling tidak. Oke, ke narasumber selanjutnya nih, Bung Adi Damanik. Dia seniman jalanan, tapi dia kayaknya tapi dia langsung aja lah, nggak usah saya yang ceritakan nih latar belakang Bung Adi nih gimana nih. Ya, terima kasih Bung Imran. Salam sehat. Nama saya Adi Damanik. Saya lulusan Unimed sama dengan Bung Sipar Jalang. Untuk basic saya sebenarnya itu seni lukis. Jadi di awal-awal pergerakan saya di bagian kesenian itu berada di Kota Medan. Itu bergerak di seni rupa. Saya juga aktif di teater, bagian artistik, film. Kemudian kita juga bergabung di dalam opera Batak. Jadi setiap pementasan opera Batak, bagian artistiknya saya yang nanganin. Kemudian untuk di seni jalanannya, awal mulanya itu di tahun 2009 di Kota Medan, kita terkumpul di dalam namanya Republik Rupa. Jadi di situ seniman-seniman jalanan yang berbau grafiti dan mural itu kita satukan, kita buat kegiatan, kita kolaborasi, kita menyampaikan pesan lewat gambar. Untuk di Kota Siantarnya sendiri di tahun 2009 juga saya mulai turun ke jalanan. Dini hari melukis tembok, itu ada beberapa yang masih tinggal, itu yang di depan SMA 4 dulu ada di Siantar Square yang sekarang jadi bengkel ban, kemudian yang di Jalan Diponegoro. Jadi awal mula pergerakan saya di Jalan Surabaya. Awal mula pergerakan di mural itu menyampaikan pesan yang saya angkat tagline-nya kemarin itu Siantar butuh kerjasama. Gitu. Jadi melihat anak-anak muda yang kreatif di Siantar itu interaksi di bagian seni antar seni dan kemudian itu kurang kompak. Jadi punya inisiatif kemarin dengan kawan-kawan juga untuk membuat sebuah festivalan di tahun 2014 ya Bang, yang pertama. Itu namanya Siantar Men Art Festival. Jadi situ kita lakukan, itu mengumpulkan sekitar hampir 40 komunitas yang ada di Kota Siantar. Ternyata banyak anak-anak muda yang kreatif. Nah untuk itu udah 2 kali kita lakukan. Kemudian basic saya untuk pekerjaan sehari, saya PNS. PNS. Saya sebagai tenaga pengajar. Mata pelajaran apa tuh? Seni rupa, seni budaya. Seni budaya. Saya bercerita sedikit tentang PNS. Saya sebenarnya baru mutasi di Kota Siantar itu sejak tahun 2017. Sebelumnya saya bekerja di Samosir. Pengangkatan di sana, saya membuka lembaga yang ada di Samosir yang namanya Tataring. Dia bergerak di bagian kearifan lokal untuk anak-anak muda, bagian seni rupa, bagian latihan untuk musik juga. Nah, setelah pindah ke sini, saya mengumpulkan anak-anak kawan-kawan yang bergerak di bagian seni rupa. Karena kita ketahui pergerakan di seni rupa itu redup untuk Siantar itu tidak terlihat, tidak seperti musik yang sudah lama hike-nya Bang. Jadi untuk
untuk visual artnya saya kemarin dengan kawan-kawan membuat komunitas yang namanya Siantar Sketcher, kemudian membuat yang namanya Siantar Visual Art. Jadi kita beberapa kali mural di kota-kota, di ruang publik di Siantar yang di samping rumah dinas wali kota, itu kita yang ngerjain. Jadi kita sering melakukan aktivitas mural. Jadi intinya yang kita lakukan adalah bagaimana menyampaikan pesan nih, kritikan kepada pemerintah, kritikan kepada kawan-kawan, masukan dan juga dorongan untuk berbuat sesuatu. Untuk sekarang saya membuka sekolah lukis. Itu untuk kawan-kawan anak-anak yang hobinya memiliki hobi di bagian seni. Jadi kita latih di gambar, mewarnai, bahkan melukis. Mungkin itu aja dulu, Bang. Iya, ini sebenarnya mereka ini sangat dibutuhkan sebenarnya di Siantar, karena memang Siantar selama ini redup terutama bidang seni seperti dikatakan oleh Bung Adi. Ada nggak perhatian dari pemerintah terkait dengan masalah seni di Siantar? Kalau untuk perhatiannya mungkin ada ya, tapi adanya tanda petik itu mungkin kita dilihat sebagai pelaku job sebenarnya. Tidak dilibatkan sebagai pendamping, pendamping atau pemerhati atau sebagai komunitas yang dibimbing seperti itu. Jadi kita hanya sebagai pelaku ketika job. Dibutuhkan buat graffiti atau apa baru ya. Ketika ada acara ulang tahun kita diundang, ketika acara tidak ada pemberdayaan sebenarnya. Iya, kalau nggak salah itu yang di Kampung Banjar ya, di Kampung Bersinar itu ikut. Itu ikut. Kita juga pengagasnya dengan camat kemarin itu teman kita camat Siantar Barat, sekarang dia di camat Siantar Timur. Kita kolaborasi dengan masyarakat di situ. Jadi ketika dibutuhkan baru dipanggil. Iya betul. Gawat juga nih. Iya, Bung Berjalan. Ini peran kaum muda ini seperti apa harusnya di era milenial seperti ini sekarang nih? Ya, yang pertama ini kan soal perspektif ya. Perspektifnya pemerintah itu harus diubah melihat anak muda gitu. Kita dilihat hanya jangan sebatas kuantitas, hanya sebagai pelengkap jumlah-jumlah. Karena apa? Kalau kita melihat ya statistik selalu kan yang diglorifikasiin kan anak muda. Kita punya, apalagi kan sekarang Indonesia Emas 2045 karena bonus demografi anak muda dan segala macam. Nah terus di pemerintahan juga kayak baru-baru ini pemilu gitu. Terus kan apa? Oh, pemilih pemuda kita 60%, bahwa pemuda yang menentukan arah kota. Tapi porsi-porsi itu tidak pernah diberikan. Jadi porsi-porsi yang saya maksud contoh anak muda ini jangan hanya sebatas jadi atribut gitu, atribut politik, atribut jadi etalase. Ketika mereka melakukan sesuatu ada plotnya anak muda, tapi sebenarnya kan substansinya bukan begitu. Jadi dalam program contoh kita tidak pernah ya, kita yang sudah bergerak dengan teman-teman, artinya ini klaim ini kolektif, tidak hanya saya, karena kita kan bergeraknya banyak komunitas nih yang di sini, komunitas-komunitas kreatif. Yang pertama, tidak pernah kita diundang seperti dinas koperasi dan UMKM contohnya, mengundang untuk membicarakan gimana sih dinas koperasi ini melihat bahwa industri kreatif adalah masa depan kota Siantar sebenarnya. Kenapa? Basis dari spirit dari kota ini kan harusnya kreativitas, dan kreativitas basisnya adalah komunitas. Gitu. Maka komunitas ini yang harus jemput bola lah gitu, diberdayakan. Artinya kalau pemerintah melakukan kinerjanya, pemerintah ingin mengklaim yang kita kerjakan itu tidak ada masalah. Kalau dia melakukan kerjanya, dia mau klaim nggak ada masalah bagi kita. Silakan. Yang penting produksi produk dari kaum muda itu itu dikerjakan. Itu suatu kebanggaan atau penghormatan lah kepada kaum muda. Jadi bicara tentang dinas-dinas atau segala macam kan banyak sekali katakanlah karya daripada anak muda seperti mendukung sektor pariwisata. Ya ini kita ada cerita lucu juga Bang Imran. Saya sama dia nih berhadapan waktu itu ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kita ngomongin, kita ada sanggar, yaitu Siantar Visual Art. Kebetulan kita sama-sama yang mendirikan dari komunitas pelukis-pelukis. Jadi kita udah ngumpulin pelukis-pelukis di kota Siantar. Dan kita udah 4 kali pameran bersama waktu itu. Nah, yang pertama ternyata terminologi sanggar saja dibagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu hanya tari. Jadi betapa keringnya ini gitu loh. Diksi-diksi mereka pun sangat kering gitu. Jadi ketika kita bilang
baru kami tahu. Terus kan kalau seni rupa bukan sanggar. Iya. Jadi dalam Iya. mindset mereka itu sanggar itu udah tari gitu. Padahal kalau kita bicara seni dan budaya ada 5 unsur sabang seni. Iya, benar. Ada seni rupa, ada seni lakon, kan gitu. Iya. Nah, jadi sekelas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan aja masih belum notice bahwa seni rupa adalah spirit dari bagian kesenian itu sendiri, bagian dari kesenian itu sendiri. Jadi boro-boro kita ingin berharap mereka bekerja sama dengan kita, memahami apapun ini pun mereka itu loh. Ini Jadi yang keterbatasan pemikiran mereka sebenarnya perlu digedor tuh. Nah, jadi kemarin saya ketemu dengan Laura, sanggar seni Sihoda. yang mau ke Turki ya. Yang mau ke Turki. Mereka menggelepar untuk minta dukungan daripada Biaya dan lain-lain. Ini kan sangat kita kasihan loh. Terlepas dari dia bidang seni apa, tapi yang jelasnya mereka kemarin datang ke kantor wali kota. Apa yang mereka butuhkan sebenarnya belum sesuai dengan harapan. Tapi yang jelasnya, kalau Bung Adi, sebenarnya apa yang dibutuhkan? Kita seniman nggak cengeng lah, nggak cemen lah. Apa ya harus tanpa mereka juga kita bisa bekerja kok. Ya selama ini juga justru kita yang melakukan tugas pemerintah. Ini dia kan gitu. Iya kan yang kita kerjakan ini kan tugas pemerintah sebenarnya gitu loh. Iya. Ya, kita udah melakukan sebenarnya Bang apa yang dikatakan cita-cita dari pemerintahan itu sendiri. Contohnya untuk Kota Siantar sendiri ya, bagaimana menaikkan potensi kota ini, baik itu di bidang kesenian, kebudayaan, ataupun industri kreatifnya. Kita udah coba. Cuman mungkin harapan kita sebenarnya ini dilegalitaskan gitu. Jadi kalau di kota lain itu kita ketahui ada namanya yang Dewan Kesenian. Iya. Untuk kota kita sendiri nggak ada gitu. Jangankan untuk gedungnya, gedung kesenian. Iya. Dewan Keseniannya saja tidak ada begitu kan. Benar. Jadi mau tampil di mana? Di jalanan mungkin tertusuk duri nanti ya. Ya sudah kita lakukan gitu Bang. Bermain di ganggang sudah kita lakukan. Di pinggir-pinggir ngamen sudah kita lakukan. Ngamen kan. Waktu ngamen nanti ditertibkan lagi malah. Nggak ditarik ke suatu wadah seperti apa. Nah, itu tadi Bang, kalau menurut kita itu perlu yang namanya ada Dewan Kesenian Kota Siantar. Jadi untuk bagaimana kita berkolaborasi dengan pemerintahan itu bisa kita capai lewat Dewan Kesenian itu. Yang selama ini kita lakukan kan melalui proses pendekatan. Ya, kita dekat dengan abang personal ini, lah gitu, personal. Pendekatan personal. Jadi industri kreatif itu kan hanya dari kaum muda ya. Mungkin kaum tua susah lah membuat kreativitas seperti yang kekinian gitu. Ya itu dia gini sebenarnya Bang Imran. Kita menempatkan pemerintah ini bukan saingan. Pemerintah pun jangan pernah berpikir bahwa kita saingan. Nanti dicaplok bagi mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah bukan musuh kita dan kita pun bukan musuh pemerintah. Karena apa? Kerja-kerja kreatif ini kan kerja-kerja kolaborasi, kerja-kerja kolektif. Kita juga butuh pemerintah, pemerintah juga butuh kita. Artinya ini ada satu simbiosis. Nah, tapi apa yang kita lakukan ini, walaupun kita lakukan mungkin belum seberapa sebenarnya, tapi mimpi besarnya dari semua ini adalah kita ingin membangun ekosistem. Berarti di finalnya kita pengen membuat industri kreatif yang tumbuh dan berkembang. Tapi ekosistemnya dulu kita bentuk. Ekosistemnya apa? Ada usaha, investor, ada pemerintah, ada akademisi, ada pekaryanya gitu. Nah ini kolaborasi yang seperti ini. Nah persoalannya ini kan tidak pernah diajak duduk bareng. Kemudian pemikiran pun belum tentu nyambung. Terus ketiga melihat sesuatu itu seolah-olah kita kalau datang membangun komunikasi kita mau minta uang ngemis gitu, bukan gitu. Kita ini bukan mau ngemis, kita tawarkan ide ya. Iya gitu, ada gagasan. Nah hal sederhananya Bang Imran, Kota Siantar itu nggak punya COE, Calendar of Event selama setahun itu ngapain gitu loh? Itulah sangat memprihatinkan sebenarnya ya. Kita punya itu lapangan parkir pariwisata, di situ banyak sering loh bus-bus dari luar datang, tapi kayaknya kosong, kering kerontang. Bahkan udah pindah sekarang ya contoh kayak salah satu BUMN Inalum kan aturannya tiap minggu mereka selalu di situ. Sekarang udah ke Madukura itu mereka. Kenapa? Kan muncul pertanyaan. Kenapa nggak ada yang dilihat mungkin? Bukan Bang. Apa? Sistem dari tempat itu sendiri yang salah sebenarnya. Jadi kita tahu di situ ada Dekranasda, ya kan? Dekranasda. Di mana Dekranasda itu yang sebagai pelakunya, sebagai penggeraknya adalah di bagian pemerintahan. Iya, katakan Dinas Pariwisata. PNS, kita katakan PNS Bang. PNS jam kerjanya jam 8, pulangnya jam 4. Jadi sesuai jam kerjanya. Sabtu Minggu libur. Aduh. Sementara pariwisata orang yang liburan datang 24 jam dan
Sabtu Minggu Bang yang penting. Iya. Jadi yang kita ketahui ketika ada tamu datang itu hanya sebagai toilet. Aduh, gawat. Ngeri ya. Seharusnya di situ dibuat karya-karya Siantar ya, kreativitas baik seni, ada galeri atau apa seperti Iya. itu kan. Jadi kayaknya mubazir aja tuh. Wajar Bang, hanya sebatas Buktinya mungkin kan- LPG aja ya. Yang penting udah kami laksanakan ini laporan jawabannya. Buktinya gitu. dulu kan hampir setahun kosong juga kan itu. Ini kan baru-baru ini aja diresmikan Iya. dan kemudian masih banyak gedung-gedung yang kosong juga di situ. Nah, kita udah buka ruang komunikasinya. Kasih aja ke anak-anak muda, ke anak-anak kreatif. Karena apa, perjuangan kita kan juga kita nggak punya tempat. Benar. Nah, kebetulan Bang Imran, mungkin Bang Imran ini baru kita ketemu, mungkin saya juga harus banyak profil apa yang udah kita kerjakan. Kita hampir tiap bulan dulu buat pertemuan anak-anak muda kreatif. Jadi kita istilahnya ada abang-abangan yang mau ngasih hati, pikiran dan materinya, mau bayar tempatnya, bayar makanannya, terus kemudian kita pakai jejaring mereka untuk jadi narasumber. Jadi kita udah buat berbagai serial diskusi sebenarnya di seluruh, ada sekitar hampir 30 komunitas yang kita undang. Jadi mereka-mereka ini pada saat itu kita omongin soal permodalan, kita undang para bank. Kan anak-anak kreatif kan hanya punya sepeda motor, STNK kan nggak bisa jadi agunan gitu loh, modalnya hanya itu doang gitu contohnya. Iya. Nah jadi kita buat pertemuan baru kita masuk kepada analisa SWOT-nya, apa sih tantangan kita, apa kelemahan, peluang, ancaman. Terus kemudian kayak banyak teman-teman ternyata tantangannya nggak punya store. Oke, sekarang zamannya memang online, istilahnya bisnis online, tapi kan tetap juga butuh etalase. Karena apa? Kita kan Siantar ini juga nih, ini kayaknya podcastnya bakalan lama nih kayaknya teman-teman. Karena saking banyak dalam kepala, cara pandang pemerintah pun terhadap kota ini mungkin belum sama dengan yang apa kita pikirkan. Contoh, Siantar ini kan sebenarnya mirip kayak Malaysia. Dia menjadi hub, connectingnya, penghubung. Jadi kalau Bang Imran bayangkan, in-nya Kuala Namu, out-nya Silangit lewat mana? Pasti Siantar. Tapi jalan tol udah dibuat. Nah, nanti kita bicara ini tuh. Sebelumnya kalau umpamanya in-nya ke Silangit, out-nya Kuala Namu pasti lewat Siantar. Nah, artinya kalau tadi bilang jalan tol, Bandung pun dilewati jalan tol, tapi orang datang ke Bandung. Itu dia. Gitu loh. Kenapa? Nah, itu mati dia. di dalam. Nah, karena ada ekosistem yang berjalan, ada clothing line di situ, ada spirit-spirit anak muda yang bergerak mulai dari berbagai komunitas. Yang komunitas ini akhirnya menjadi embrio bisnis, akhirnya menjadi industri yang bahkan menjadi tren modal di berbagai kota di Indonesia. Nah, ini yang harus menurut aku, ketika pemerintah melihat Siantar sebagai hub, maka ini yang didorong, komunitas ini didorong, anak-anak muda ini didorong bergerak, terus kemudian ini akan menjadi bubble, efek dominonya akan sangat besar. Karena apa? Industri kreatif ini kan irisannya banyak, bisa ke pariwisata, UMKM dan lain-lain. Jadi kalau pemerintah masih melihat kota Siantar dengan alasan kita akan dilewati saja, enggak, kita masih bisa, peluangnya masih besar. Sekarang mari kita injeksi nih semua. Nah, itu aja. Jadi inilah memang ketika kita bicara tentang industri kreatif, Siantar harus bisa menarik orang, nggak hanya sekedar lintasan, tapi sebagai destinasi lah, katakan banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi kayaknya memang ini nggak tahu ya, apakah planning daripada Pemko terkait dengan masalah ada bahwa Siantar bisa menjadi magnet, jadi kota bukan sekedar lintasan. Nanti kita akan bicarakan lebih panjang lagi, termasuk kita akan bicara tentang politik dan seni dalam perjalanan sejarah kota Siantar.